107,8 Penta FM, inspirasi terbaik untuk petani Indonesia. Halo semuanya, ketemu lagi bersama Sinar, Salsa, dan Nizar di acara Teras Tani, teman santai para petani. bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya di tengah kesibukan menjalani aktivitas. Bener banget. Pada siang hari ini kita memiliki satu topik isu yang bakalan seru dan relevan dengan petani muda dan juga permasalahan ada di pertanian. Betul, kita bakal ngobrolin soal pertanian modern, teknologi kekinian yang bisa bantu petani kerja lebih cerdas, bukan hanya kerja keras. Dan yang paling seru, kita siang ini ditemani narasumber kita yang udah lama menerapkan teknologi di pertanian ini. Penasaran gak sih siapa bakalan orang yang kita undang? Tenang, kita bakalan kenalan sebentar lagi. Karena sebentar lagi ini kita dengerin satu lagu dari Pamungkas, yaitu dengan judul To The Bone. Di sini ya sobat Teras Tani, jangan kemana-mana. Have I ever told you, are you to the bone? Have I ever told you, when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. Maybe if you can see what I feel through my bone, every corner in me that's
Wah, Sobat Teras Tani, lagunya enak banget ya didengar di tengah kesibukan pada siang hari ini. Nah, sekarang kita kedatangan narasumber yang kita tunggu-tunggu nih. Bener banget, ini yang kalian tunggu ya, Teras Sobat Tani. Belum kenal kan narasumber pada sini, mungkin dari Pak bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sumarna. Saya sebagai petani. Untuk saat ini, komodi yang saya tanam ada berbagai macam seperti padi, jagung, terus yang lengkeng juga ada. Di mana yang menghasilkan dan tanam terus itu. Jadi, Salam kenal ya Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarul Azanizar dari program studi penyuluhan pertanian Fakultas Pertanian, dan kenalkan juga ini rekan saya. Halo Bapak, kenalkan saya Ratu Salabila dari Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian. Sangat Pak bisa bergabung di acara kami. ya, sebenarnya. Baik, langsung saja kita memasuki pada topiknya ya Bapak. Sebenarnya kalau kita ngomong soal pertanian modern, ini maksudnya kayak gimana ya Bapak? Mungkin banyak yang masih bingung bedanya sama pertanian biasa. Apa bedanya dari pertanian modern dengan pertanian biasa sendiri Bapak? Mungkin definisi pertanian modern ini adalah menggunakan teknologi yang terkini ya, yang paling modern. Sedangkan kalau bahasa pertanian tradisional masih banyak menggunakan alat yang manual, tanpa mesin, artinya tanpa mesin itu. Jadi perlu kita sepakati dulu bahwa mungkin definisinya antara pertanian modern dengan pertanian tradisional itu adalah penggunaan alat-alat terkini, gitu ya, untuk modern. Oh, jadi pertanian modern itu bukan berarti tinggalin cara lama, tapi lebih ke nambah alat bantu dan baru gitu ya Pak? Ya, bisa seperti itu Mbak. Jadi ada suatu case ya, suatu kasus yang memang teknologi itu tidak bisa digunakan karena faktor alam atau cuacanya. Bisa saya kasih contoh seperti mesin harvester tadi itu, combine, diterapkan di sawah yang keras ya, unda-unda, dia tidak bisa. Gitu. Jadi harus manual, datang begitu. Untuk teknologi modern yang Bapak pakai saya apa Pak? Saya biasanya pakai, kemarin itu pakai harvester, kadang nyemprotan juga pakai drone gitu ya. Wow, sangat modern sekali gitu. Bapak sendiri sudah menerapkan dengan menerapkan drone sebagai pertanian dan juga benar Bapak. Keren banget. Tapi juga Pak, kalau kita tanya ke petani desa, banyak yang masih takut merasa bahwasanya terkait teknologi modern itu membuat itu gaptek dan nyobanya itu masih takut. Mungkin dari Bapak Andi sendiri itu bisa jadi seperti itu. Saya kira bukan karena takut. Penggunaan seperti combine itu tidak sama menyeluruh dikarenakan alatnya itu karena mesin combine dan itu tidak milik pangan. Jadi ada suatu PT yang memang dia membuka jasa rental drone atau harvester itu gitu ya. Jadi bukan karena takut, petani tidak gunakan itu bukan karena takut, tetapi karena masih alat itu terbatas dan informasi kita mau sewa di mana apa itu tidak menyebar informasinya. Jadi petani banyak tidak menggunakan bukan karena takut tetapi karena tidak tahu informasinya. Lalu bagaimana cara Bapak Andi untuk mendekati petani supaya mau terbuka dan mulai mencoba teknologi seperti yang Bapak Andi katakan? Yang pertama kita harus memberikan gambaran dengan menggunakan alat yang modern tersebut ada keuntungan, ada kelebihan dibandingkan dengan
sistem yang tradisional seperti itu. Kalau panen padi kita menggunakan manual tradisional itu menggunakan dan orang ya, itu satu hektar itu akan lebih besar dibandingkan menggunakan combine. Jadi untuk mengarahkan ke petani ya harus kita memberitahu penggunaan alat modern. Yang pertama keuntungannya lebih, sehingga biaya produksinya akan lebih kecil, keuntungan otomatis akan semakin lebih banyak. Oh, jadi dari Bapak sendiri itu ada perlunya pendekatan secara individu dan juga demonstrasi secara langsung sehingga petani itu lebih efektif ya Bapak dibandingkan dengan metode ceramah atau mungkin hanya teori-teori saja, kan pelit bosen ya Bapak. Bukan bosen ya, kalau hanya dikasih teori tanpa bukti kan ini ya tidak begitu yakin kan gitu ya, tidak begitu yakin gitu. Jadi kalau sudah diberikan masukan secara apa namanya ya begitu seminar atau materi ataupun apa teorinya itu nanti biasanya ya harus kita tunjukin biar mereka benar-benar paham dan akhirnya mau untuk menggunakan. Gitu ya. Mungkin dari Bapak sendiri, kalau dari sisi keberhasilan itu sendiri, seberapa besar perbedaannya petani yang sudah memakai teknologi modern dibandingkan petani yang masih belum menerapkan pertanian yang modern? Kata berhasil ini maksudnya gimana, Mas Nisa? Dari hasil produksinya atau apanya? Mungkin dari hasil yang didapatkan, mungkin bisa dari keuntungannya, mungkin dari segi produktivitasnya itu lebih meningkat, seperti itu Bapak. Ya, jadi kalau penggunaan alat itu hanya alat modern itu hanya kita mempermudah dan mungkin efisiensi. Kalau masalah efektivitasnya sebetulnya tidak terlalu jauh. Cuman begini ya, kalau tenaga manual menggunakan orang itu kan resiko human error operator itu kan semakin besar, sehingga hasilnya juga bertahan ketika human operatornya ini error. Saya ambil contoh, kita membandingkan drone dengan semprot manual ya. Ketika ini si operator semprotnya ini agak error gitu ya, entah lupa barisannya mestinya berurutan atau gimana, terus pencampuran obatnya itu yang dikhawatirkan dibandingkan dengan alat-alat yang modern. Karena kalau mesin kan sudah ya tingkat kesalahannya minim gitu ya. Jadi kalau ngomong masalah hasil ya masih bagus sebetulnya ya, tapi tidak jauh beda gitu. Bagus yang menggunakan alat-alat karena sudah terkalibrasi. Wah, sangat terasa ya perbedaan yang ada. Baik, mungkin buat Sobat Teras Tani yang dengerin ini bukti nyata loh bahwa teknologi modern beneran bisa mengubah usaha tani lebih efektif lagi. Kalau misal ada petani yang baru mulai, sebaiknya teknologi mana Pak yang lebih mudah dan terjangkau buat petani yang pertama kali mulai? Untuk petani yang pertama kali tanam, atau maksudnya ini pertama kali tanam atau pertama kali mau menjadi petani gitu? Pertama kali mau menggunakan teknologi modern. Oh iya, ya ulangnya sebenarnya kalau kita budidaya itu ya persiapan lahan ya kan, persiapan lahan itu menggunakan ya teknologi yang apa namanya itu ya traktor besar itu, bukan yang hand traktor, bukan, ada yang rotari besar itu biasanya menggunakan itu dulu, terus nanti tanahnya bisa pakai planter gitu ya, ataupun apa disesuaikan dengan kondisi lah. Wah, berarti jadi harus dimulai dari hal-hal yang simpel dulu, dari hal yang lebih dasar terlebih dahulu ya Pak.
dan nggak perlu yang mahal-mahal seperti petani itu harus membeli teknologi seperti drone atau teknologi yang teknologi lainnya seperti sensor tanah atau dan lain sebagainya, karena memang usaha yang kecil akan membuahkan hasil yang baik. Mungkin ada sedikit pesan terakhir dari Bapak Andi buat para pemuda yang masih ragu untuk terjun ke dunia pertanian, atau mungkin yang sudah bertani namun masih ragu untuk menerapkan teknologi modern tersebut. Pesannya untuk anak-anak muda, jangan pernah takut untuk bertani. Nah, pekerjaan menjadi petani itu pekerjaan yang sangat terus untuk petani yang sudah tapi masih bukan ada, ya ayo mari kita bersama-sama mengikuti perkembangan zaman, karena semua teknologi diciptakan itu pada dasarnya untuk mempermudah agar hasilnya bisa lebih maksimal. Keren banget pesan Bapak Andi. Jadi Sobat Teras ini nggak ada kata terlambat buat belajar dan adaptasi. Teknologi itu bukan musuh petani ya, justru teman baik kalau perhatiin dengan benar. Waduh, gak kerasa nih Sobat Teras Tani, udah hampir 20 menit kita menemani kalian pada siang hari ini. Iya nih, cepet banget. Tapi semoga obrolan kita tadi ada manfaatnya ya buat Teras Tani. Makasih banyak ya sobat Tani yang sudah setia dengerin dari awal akhir kalian yang baik. Terima kasih ya buat Bapak Andi yang sudah menyempatkan hadir dan berbagi ilmu super bermanfaat. Semoga bisa dampingi petani kita yang keren-keren itu. Amin. Buat Sobat Teras Tani, kalau ada pertanyaan atau mungkin sharing terkait cerita pertanian, bisa langsung DM di akun kami atau kirim ke WA tertera pada nomor kami. Kita baca satu-satu kok. Kita bakalan angkat semua isu yang sedang hangat atau mungkin sedang booming pada saat ini. Dari kami berdua, Sinar, Salsa, dan Bisa. kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Stay terus ya di 107,8 Peta FM dan sampai ketemu lagi episode Tani berikutnya. Penutup sore ini kita dengerin satu lagu dari India secukupnya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Teras Tani.
Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam benih semua. Masalahnya lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Serta masa lalu kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berbu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya.